Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Mabadi Awaliyah. Kaidah-kaidah yang ada di Mabadi Awaliyah. Tapi sebelum lanjut ke kaidah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu usul fiqh. Apa itu usul fiqh? Usul itu diambil dari kata aslu. Jamaknya dari aslu yang artinya pondasi. Nah, kalau fikih secara bahasa adalah pemahaman. Akan tetapi kalau secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat dari hasil ijtihad. Nah, bisa diartikan di sini usul fiqh itu seperti pabrik, dan fikih itu adalah produknya. Jadi harus pabrik ini harus ada bahan baku yang masuk ke dalam pabrik. Contohnya bahan bakunya seperti Al-Quran, qiyas, hadis, dan ijma, dan lain-lain sebagainya. Dan lanjut lagi ke Apa itu am? Am itu sifatnya yaitu umum. Contohnya misalnya ada pengumuman di suatu pondok. Nah, dari pondok itu mengumumkan bahwa seluruh santrinya harus berkumpul di musola. Nah, itu am secara keseluruhan atau umum. Dan kalau taksisnya apa? Di sini taksisnya misalkan di dalam pondok itu ada peraturan bahwasannya yang menjaga malam atau yang piket dapur itu tidak ikut kumpul, tidak apa-apa karena sudah ada peraturan lah. Jadi taksis itu di dalamnya ada pengecualian, dan taksis itu ada dua, yaitu dibagi menjadi dua, itu terpisah dan tersambung. Contoh yang terpisah itu seperti di luar dari kalimat tersebut, dan kalau misalnya tersambung itu di dalam kalimat tersebut. Nah, masuk ke dalam kaidah. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang mana sesungguhnya melakukan segala sesuatu itu harus dengan niat, sesuai dengan niatnya. Contohnya kita wudu itu harus dengan niat, dan apalagi sholat atau puasa itu harus dengan niat yang muamalah. Dan yang contoh kedua yaitu misalnya kita ini ada suatu cerita, misalnya contoh ada suami dan istri sudah menikah, ya kan. Habis itu suaminya ini memesan wanita malam, dan habis itu dia pergi ke hotel dan langsung masuk ke kamar, dan itu udah mati lampunya. Oke. Dan habis itu pas sesudah bercocok tanam, habis itu ketika sudah menyalakan lampunya ternyata itu adalah istrinya sendiri. Nah, itu masuk ke dalam kategori haram atau dosa. Karena apa? Karena di situ niatnya saja sudah buruk, niatnya untuk berzina. Nah, makanya di situ dosa. Ada lagi contoh yang berbeda tapi mirip dengan sekilas contoh yang tadi. Ada suami yang baru pulang dari kantor, udah habis kerja, ya kan, capek. Nah, ketika itu pulang, rumahnya ini komplek, hampir rata-rata sama semua rumahnya, dan ketika itu mati lampu. Nah, habis mati kan dalam keadaan mati lampu. Habis itu dia langsung lah, nggak tahu itu benar rumahnya atau nggak tahu atau bukan, karena itu mati lampu, dalam keadaan mati lampu dia tidak tahu, tapi dia sudah yakin tuh. Nah, langsung dia masuk. Ketika sudah masuk, dia langsung mengajak istrinya untuk bergaul, dan setelah nyala lampunya ternyata itu bukan istrinya, dan itu boleh karena dia niatnya dari awal sudah baik, karena niatnya mau menggauli istrinya, karena istrinya kan sudah halal, jadi boleh menggaulinya.
Ya, kaidah yang kedua yaitu mayastaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Jika menyatakan sesuatu itu menjadi syarat, maka jika kesalahan hukumnya batal. Contohnya apa? Ketika kita sholat zuhur, nah kita niatnya sholat asar, maka itu batal. Nah, kaidah yang ketiga, jika syaratnya hanya menentukan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci, maka ketika seorang menyatakan dan ia salah, maka tidak sah. Contohnya apa? Ketika kita sholat zuhur kan 4 rakaat. Nah, sholat zuhur 4 rakaat dan dalam niatnya dia hanya menyebutkan 2 rakaat, maka tidak sah sholatnya, itu batal. Dan kaidah yang keempat ini mirip dengan kaidah yang ketiga, kan tapi dia sah. Nah, tapi contohnya ini berbeda. Dalam artian nih, contohnya seperti misalnya dia sholat dan niatnya itu di hari Kamis, dan akan tapi ternyata itu hari itu adalah hari Jumat. Nah, maka itu tidak apa-apa, tetap sah. Kaidah yang kelima, maqasidul lafdi ala niyati lafdi. Ucapan itu tergantung kepada orang yang mengucapkannya. Contohnya apa? Ketika kita punya istri, nah namanya itu talaki ya namanya talaki. Ketika kita niatnya bertujuan untuk memanggil itu, niatnya bertujuan untuk mentalak istri, maka terjadilah talakan itu. Akan tapi jikalau kita niatnya untuk memanggil saja tanpa ada tujuan unsur-unsur lain itu, maka tidak apa-apa, hukumnya boleh-boleh saja. Nah, contoh yang keenam itu al yakinul la yazalu bisyak, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya apa? Ketika kita membeli sebuah sosis sones, ya kan? Situ sudah tertera itu halal dan itu daging ayam. Jadi sudah yakin itu daging ayam karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa itu bukan daging ayam. Jadi itu tidak apa-apa karena ada rasa yakin. Dan contoh yang ketujuh yaitu kaidah yang ketujuh, al aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaan semula. Contohnya apa? Ketika kita melihat jalan itu kan etanya suci ya kan, boleh buat sholat, kecuali kita sudah melihat di jalanan itu ada kotoran, maka itu sudah melihat najis, jadi jangan di situ. Oke. Yang ke-8, kaidah yang ke-8 yaitu al aslu bara'atu zimmah, yaitu hukum asal adalah tidak adanya tanggungan. Contohnya apa? Nah, sungguhnya kan manusia itu kan tidak bersalah. Nah, jika kamu dituduh sebagai maling misalnya, nah seseorang yang menuduh ini harus mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan bahwasannya dirimu itu maling, benar-benar maling. Nah itu. Nah, yang kaidah yang ke-9 yaitu adororu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Contohnya, ketika kita membeli suatu barang, nah kita boleh memilih atau khiyar, boleh memilih barang tersebut agar tidak terjadi kekecewaan terhadap yang beli itu. Karena kalau kita tidak memilih sendiri kadang tidak puas, takutnya nanti barangnya sudah membeli akan rusak atau bagaimana, karena yang memilih bukan kita, yang memilih penjualnya. Ya itu, lebih baik kita memilih sendiri. Biasanya itu toko-toko online yang kita tidak bisa langsung datang ke tokonya dan dipilihkan oleh penjualnya dan dikirim barangnya. Mending kita langsung ke tokonya biar kita bisa memilih.
kaidah yang ke-10 yang terakhir yaitu al-daruratu tubihul mahdurati. Itu kondisi sesuatu, kondisi darurat kondisi darurat itu memperbolehkan melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang. Contohnya apa? Ketika kita dalam darurat seperti misalnya kita naik gunung dan kita tuh sudah kehabisan stok makanan, dan di gunung itu sudah tidak ada hewan selain babi atau anjing, karena itu kan haram ya kan. Tidak boleh dalam Islam. Nah, maka dalam keadaan ini maka boleh hukumnya, karena sedang darurat. Daripada kita mati kelaparan, lebih baik kita makan yang dilarang itu, karena sudah jelas ada kaidahnya di dalam kitab Mabadih Awaliyah. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya manusia biasa, tempat salah dan lupa. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.